himpunan ya. Tahu nggak himpunan itu apa? Apa itu himpunan, Kumpulan kawan-kawan? bukan, Kak? Kumpulan. Terus. Apalagi? Hai Chan, kalau calon bentar nih. Himpunan apa Chan? Ya sebenarnya kumpulan udah cukup menjelaskan lah. Intinya sekelompok ya. Sekelompok sesuatu yang dikumpulin. Itu himpunan. Gitu. Nah ini dasarnya dulu. Kayak bagaimana cara kita menyajikan himpunan. Nah, pertama, gampang, yang nggak perlu mikir, itu kita tulis aja semua anggotanya. Misalnya, himpunan bilangan asli. Ya udah kita tulis aja semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sampai seterusnya ya. Sampai berapa? Enggak. Oke, terus himpunan bilangan prima. Ini apa nulis koma titik 3 ya? Koma titik 3. Nah, gini yang benar. Sip. Gitu ya. Sampai berapa bilangan prima? Tak terhingga. Tak terhingga juga ya. Dulu pas zaman Google baru booming ya. Salah satu cara mereka cari cari orang yang bisa ngoding buat kerja di mereka. Mereka pasang di billboard jalan, terus disuruh cari bilangan prima sekian digit, aku lupa berapa digit, sekian digit di antara angka sekian sampai sekian. Nah itu sebenarnya ya kan bilangan prima bakal panjang banget ya. Semakin panjang digitnya semakin susah dicari kan. Nah, Google tuh nyari orang yang bisa ngoding itu aja. Kalau kamu bisa ngoding itu ya udah kamu terima. Gitu. Ntar dimasukin di bilangan primanya, tembus ke IP, masuk ke lamaran kerja Google. Emang kreatif dulu Google buat cari karyawan. Itu cerita sedikit aja buat kalian ntar belajar ngoding. Kalau dokter nggak ada ya. Dadah. Oke. Terus yang terakhir, contohnya himpunan huruf ada huruf ya, ada huruf E, Iya. gitu. Nah, terus ini kalau tadi sebelah kiri itu anggota, sebelah kiri kan nulis, ya kita nulis sifatnya udah kebayang angkanya ada apa aja. Contohnya di himpunan bilangan 5, Lisa sama Ros. Ada yang kurang? Satu lagi. Ada, Jiso. Oh. Jiso. Dari ini berempat yang nggak bisa bahasa Inggris siapa? Jenny kalau nggak salah. Jiso yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Lo kok pinteran gua? Gitu ya. Himpunan member Blackpink. Nah, itu himpunan guys, gampang kan? Nah, terus ini notasi pembentuk himpunan. Nah, biasanya kalau dalam matematika yang paling umum digunakan tuh yang ini nih. Notasi pembentuk himpunan ya. Oke? Jadi bentuknya misalnya A sama dengan X. Terus X-nya adalah bilangan asli. Atau biasanya kalau udah agak advance ya matematikanya, dia bakal nulisnya gini. X element of bilangan asli itu gini biasanya. Nah, gitu. Ya. Ini X, ini adalah bahasa Inggrisnya element of. Kalau bahasa Indonesianya elemen dari. Ini real number atau bilangan asli.
Oke? Oke nggak? Sip. Oke. Salah. Ini bukan bilangan asli, ini bilangan real. Bilangan real itu bilangan rasional. Bilangan asli itu apa ya simbolnya? Kita cari sendiri. Gitu. Apa bilangan real, bilangan asli? Gitu deh guys. Itu hafalan. Ntar teman-teman cari aja. Nah, terus berikutnya bilangan prima. Itu nih contohnya. X adalah bilangan prima. Terus X-nya lebih kecil dari 14. Berarti bilangan prima yang lebih kecil dari 14 berapa aja tuh? 2. 3, 5, 7, 2, 11, 3, 5, 7, 11. Oke, nice ya. Yang C. C itu bilangan cacah antara 0 dan 6. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Atau C adalah bilangan asli yang lebih kecil dari 6. Berarti berapa? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau Sama dari ya. 6 ya, iya. Kenapa, Chan? Kalau cacah dari 0 kan? Ya, cacah dari 0. Asli dari? Di 1. Dari 1. Mantap. Sampai sini mengerti semua? Insya Allah. Insyaallah Kak mengerti. Insyaallah. Bismillah ya. Berikutnya, nah ini salah satu konsep yang sering digunakan untuk mengerjakan himpunan. Ya, konsep semesta dan diagram Venn. Ya. Pertama, diagram Venn itu konsep yang perlu kita ketahui. Ini kotak. Itu menyatakan semua yang ada di semesta itu. Semesta yang ada di himpunannya. Dan biasanya ditandain di sini pakai huruf S. Atau kalau bahasa Inggris dia pakai U ya. Nih. Jadi yang kaget kalau tiba-tiba muncul kotak yang ada hurufnya U bukan S ya. Itu berarti dia orang-orang yang ngambil soal bahasa Inggris terus lupa diartiin ya. Oke? Jadi kalau S itu apa? Semesta. Kalau U? Universe. Oke, sip. Udah sangat bule kalian ya. Nah, semestanya di sini apa? Nasi yang lebih kecil dari 14. Itu semestanya. Oke. Berarti berapa aja tuh? 1 sampai 13. Pintar. Cara ngitungnya pintar. Terus himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 14. Gimana? Himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 14. Berapa? 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus himpunan bilangan genap yang lebih kecil dari 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini menarik nih. Ini dulu aja. Pernah dengar istilah irisan nggak? Nah, Pernah. Apa arti irisan? yang memenuhi keduanya. Yang memenuhi keduanya. Di sini irisan A sama B berarti apa? 2. 2. Karena bilangan prima yang genap hanya 2. 2 ya. Keren dia, berani beda. Sip. Yaudah, ini operasi-operasi dalam himpunan ya. Yang pertama itu adalah himpunan bagian dari, biasanya C besar ya. Adalah himpunan bagian dari, jadi A tadi ya adalah himpunan bagian dari S, benar nggak? Yoi. Benar ya. Karena elemen-elemen A itu ada di S ya. Tapi elemen-elemen di S belum tentu ada di A. Good. Berikutnya B juga begitu ya. Mengerti? Ngerti kakak. Ngerti Kak. Mengerti. Kelambatan nggak? Kalau kelambatan bilang ya, gue percepat. Nah, irisan tadi udah ya, irisan 2. Kalau selisih artinya apa? A dikurangi anggota B, maybe. Artinya apa itu? X. Elemen yang ada. Elemennya Ya, ada elemen Yang ada di A tapi nggak ada di tapi di nggak ada di tidak B. ada nah, di B. pintar. Ada di A tapi nggak ada di B ya. Apa tuh? Berarti A dikurang B apa? A dikurang B berarti apa? 3 Kak. 3, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 13. 13.
Oke ya. Berarti himpunan A dikurangin yang ada di B. Ini yang bikin ini kebalik ya. Ini harusnya B min A ya, yang buat ini. Kebayang nggak? Oke. Ini harusnya B min A. Ini yang buat lagi ngantuk kayaknya. Gua yang buat. Lagi ngantuk. Ya, lagi ngantuk guys. Maaf ya. Terus yang A komplement artinya apa? Ada di pretest tadi ya. Arti komplement apa? Apa arti komplement? Guys. Halo. Lawan apa ya, Kak? Lawan. Iya, pokoknya yang nggak ada di A ya. Berarti kalau A komplement, itu yang nggak ada di A. Gitu ya? Lawan dari A, ya. Lawan dari A. Berarti berapa aja? 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Kalau B komplement? Lawan dari B yang ada di B. Berarti 1, 3, 5, 7, 11, 11, 13. nah, lebih cepat gua yang ganjil ya. Oke. Berikutnya gabungan. Gabungan apa artinya? Gabung. Gabung aja ya. Gak ada yang dikurang-kurangin, gak ada tambah-tambah ini udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ya. Yang gak masuk berarti berapa? 1, terus 9 ya? Iya. Ya, karena 1 bukan bilangan prima, juga bukan bilangan genap. 9 juga gitu ya. Bukan prima, bukan genap. Kasihan yang nggak ada temen. Iya. Di luar dia. Nih, 1 sama 9 di luar. Terus sambil nangis. Sip. Oke, itu himpunan. Any question? So ini belum. Sejauh ini belum. Kita bahas pretest dulu ya. Kumaha. Go. Boleh, Kak. Boleh, tapi yang himpunan dulu ya. Ya, yang ini. Jawabannya apa yang ini? Yang Yang? Bukan Yang Bukan C. Yang C ya? Yang C. Ya, yang C. Pokoknya perhatian aja. Ini A sama B digabung terus dikurangin yang C. C. Jadi A kalau gabungan B jadinya apa? Yang 2 lingkaran bawah ya. Gitu ya. Nah, ini A gabungan B kan. Terus dikurangin C. C itu yang mana? Yang atas. yang putih. Yang atas ya. Ini yang C kan. Karena dikurangin berarti yang ini harus hilang nih. Yang ini harus hilang ya. Yang ini hilang. Ini juga harus hilang. Jadinya berapa? Jadinya kayak di soal. Oke? Oke. Sip. Jawabannya yang C. Gampang ya? Ada yang bingung nggak? Kak, aku tadi salah yang itu, yang U-nya, malah yang ke bawah, yang E. Kalau AUB jadi irisan B jadi gimana? A, tengah-tengahnya itu loh. Tengah-tengahnya aja ya. Gitu ya. Oke? Oke. Ya, gitu ya. Tadi yang salah siapa? Aku. Saya Kak, saya salah. Banyak ya. Yang salah udah pada ngerti belum salah di mana? Salah tanda Kak. Tandanya Kurang teliti. Kurang teliti. Lihat ya. Kalau irisan ke bawah, kalau gabungan ke atas. U, atas. Kalau kenapa? Tahu nggak kenapa U? Ada tahu nggak kenapa U jadi gabungan? U gitu aja sih, Kak. Karena dalam bahasa Inggris dia itu union ya. Union. Union. Jadi U gabungan. Oke? Oke. Oke. Sip. Lanjut. Lanjut, Ora. Lanjut baik. Lanjut. Ya udah, pretest nomor 4. Misalkan A komplementer menyatakan komplement terhadap semesta. Jika 1, 2, 3, sampai 10 itu semestanya, A-nya 138, B-nya itu 2, 4, 7, 10. Maka A min B di komplement jawabannya adalah A. Siapa yang jawab A tadi? Kenapa jawab A komplement? Kenapa jawab A komplement?
Jawab itu. Hei, tanggung jawab kalian. Gimana? Ayo gimana? Amin Hei. B dulu. Amin B dulu. Terus Terus lawan dari itu. Amin B jadinya apa? 2. Ada 2. Nggak bisa, Pak. Kan himpunan B nggak ada yang di A. Pinter siapa tuh Laili ya? Bener. Nggak ada himpunan B yang ada di Yang di A. A. Berarti udah A aja. Oke? Oke, ini trik ya. Terus ya udah kalau Amin B komplement jadinya A. komplemennya soal iseng ini dia. Soal 1 detik 2 detik. Oke? Oke nggak? Ya, Kak. Oke, Kak. dong. Oke, Kak, oke. Oke. Kita lanjut ya berarti. Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau mau nanya boleh nih. Lanjut ya? Kuy. Lanjut, Kak. Boleh. Sekarang kita masuk ke fungsi. Apa arti fungsi? Relasi yang memetakan. Relasi yang memetakan tiap anggota domain tempat pada satu domain. Kamu baca doang itu. Sama. Ya, pokoknya dia itu relasi ya. Iya. Tapi bedanya gimana? Mangga Chan, mangga. Monggo. Ya itu. Coba jelasin dong. Intinya itu domain itu harus memiliki 1 anggota, nggak boleh lebih. Domain maksudnya. Atau gampangnya gini, kalau aku biasanya jelasinnya gini. Ya udah, kalau dimasukin ke fungsi, pernah dengar fungsi Y sama dengan fx kan? Kalau dimasukin sesuatu x-nya, bisa dapat Y yang jelas, kebayang nggak? Ya. Misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah X. Kalau dimasukin X-nya 1, Y-nya berapa? 2. 2. Berarti ini fungsi kan? Ya udah Yoi. gitu. Kalau dimasukin minus 1 jadi berapa? 2. Salah kamu. Benar ya, 0 ya. Ya udah gitu ya. Oke? Oke. Kalau dimasukin 0 jadi berapa? 0 juga ya. Jadi dia poligami ya. Boleh ya? Oke? Oke, Kak, oke. Oke. Nah, ada syaratnya gini. Yang nggak boleh poligami itu domainnya ya. Jadi domain tuh harus single semua dan nggak boleh jomblo, oke? Oke, guys. Oke, Kak. Oke, Jadi Kak, oke. Kalau digambar di kurva, nih ya, berarti grafik itu dia harus nyambung. Mau gambarnya cuwling gini tapi harus nyambung ya. Jadi kalau misalnya dia terputus di tengah, misalnya kayak gini. Set, putus, lanjut lagi di sini. Ini fungsi bukan? Bukan, Kak. Bukan. Karena di sini X-nya jomblo ya. Sini sampai sini X-nya jomblo. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Tidak boleh. Atau kalau fungsinya kayak gini. Nah, fungsi nggak? Fungsi, Kak. Si, Kak. Fungsi. Yakin? Kuadrat. Yakin nggak? Yakin. Yakin nggak? Yakin. Enggak ya. Kalau misalnya X-nya Iya. jadi domain, kalau X-nya domain itu nggak boleh ya. Kalau X-nya domain dia nggak fungsi, kebayang nggak? Tapi kalau kalian ganti domainnya jadi Y, itu boleh. Jadi kalau ini jadi Y sama dengan Fx, ini salah. Tapi kalau bikin X sama dengan Fy, ini boleh. Kebayang nggak bedanya? Bedanya gimana, Kak? Oh, bedanya gimana? Oke, ini menarik ya. Ini yang jomblo-jombloan udah ngerti ya, aku hapus ya. Oke? Jomblo nih kakaknya. Udah. Udah. Aku jomblo. Iya sih, aku jomblo. Boleh. Aku ini single and happy.
Oke, jadi bedanya apa sih, Kak? Jadi gini, guys. Pertama, kalau fungsi yang biasa kan gini ya. Ini X, ini Y. Bener nggak? Benar. Oke. Iya. Terus, tadi misalnya kita masukin sebuah X, kayak tadi contohnya Y, sama dengan X kuadrat tambah X ya. Kita masukin misalnya X-nya 0 gitu. Boleh ya? Berapa jadi Y-nya? 0. 0. Terus kita masukin Y-nya 1 misalnya. Jadi berapa? Tahu juga. 2 ya. 2. Kalau Y-nya minus 1 jadi 0. 0. No. Kamu perhatiin deh. Ini X-nya kamu tentuin 1, dia bakal dapat satu jawaban yang pasti. Kebayang nggak? Ya nggak? Kita tarik X-nya, mau berapapun angkanya, dia cuma ada satu jawaban pasti. Ya nggak? Kebayang nggak? Ya. Iya, Kak. Coba yang ini, kita misalin X-nya di sini. Jawabannya ada berapa jadinya? Ada 2. Ada 2. Kebayang nggak? Boleh nggak X-nya 2 kali? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Gak Dia boleh. nggak boleh poligami. Domain nggak boleh poligami. Ya. Sumber kehidupannya nggak boleh poligami. Ya. Oh, jadi boleh double, misalkan hasilnya 2 tuh Y-nya ya, Kak? Gimana? Kan Yang ini boleh kena domainnya 2 X. kali. Berarti kodomainnya kan Y, berarti Y bisa boleh 2 kali ya? Iya, kodomain boleh 2 kali ya. Contohnya yang ini. Ini kan kodomainnya C kena 2 kali, ya nggak? Ya, Paham, Bro? Paham. Paham. Nah, jadi gimana caranya biar ini jadi fungsi? Kita putar aja ya. Jadi kodomainnya jadi apa? Domainnya jadi apa? Domainnya Jadi Y. Y. Y, Domainnya Y. Domainnya X. Jadi kita tarik garisnya dari samping gini, set. Bener kan kalau kita tarik dari samping sini dia satu-satu terus kan, ya enggak? Gitu. Oke? Paham? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ini berguna buat integral nih. Ya, kalau teman-teman bikin integral harus paham betul dong persamaannya apa, bener nggak? Ya kan? Yo. Nah, udah. Kalau integralnya bentuk grafiknya kayak gitu, jangan integralin ke bawah ya. Karena fungsinya bukan ke bawah, oke? Oke, Kak. Integralnya ke samping. Jadi bukan pakai dx tapi pakai dy. Bingung lagi ya? Bingung nggak? Bingung, Kak. Turunan nggak? Wah. Nah. Kita sepil sedikit integral lah ya. Sebenarnya nggak boleh sih, soalnya belum jadwalnya, itu mat IPA. Gini. Gunanya domain sama kodomain nanti kamu kepake misalnya integral. Integral tuh misalnya integral fx dx. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya, berarti itu di integral ini gimana? Misalnya ini sumbu y, ini sumbu x. Terus misalnya kurvanya kayak gini. Yang diintegralin berarti yang mana? Yang ini yang diintegralin ya. Misalnya di batasnya dari sini sampai sini, dari 0 sampai misalnya huruf A nih, berarti 0 sampai A, gitu ya. Integral ini ke bawah gitu. Coba misalnya kurvanya kayak gini, ke samping kayak tadi. Gini ya. Jadi integralnya kalau terhadap X pusing ya, gimana coba? Kebayang nggak? Iya, fungsinya aja terhadap sumbu X nggak ada gitu ya. Jadi integralnya apa? Integral fungsi terhadap Y, terus dy. Jadi ke samping ya. Oke? Oke. Oke, Kak. Oke. Yaudah, ini ntar dibahas lebih dalam pada saat kalian masuk bab integral di mat IPA. Oke? Oke. Nice. Ini kelihatan nggak gambarnya?
Kelihatan. Ada agak buram. Blur, Kak. Agak buram Kak gambarnya. Ngeblur, Kak. Tebelin ya. Ini kan diagram Kartesius semua. Yang penting kan garisnya ya. Nah, ini aku gambarin aja ya. Ke kanan pasti sumbu X ya. Ke atas pasti sumbu Y, oke? Oke, Kak. Oke. Ya udah, pertanyaannya cuma nanya yang mana yang fungsi. Pertanyaannya adalah yang mana yang fungsi dari X? Yang mana yang fungsi yang domainnya X gitu ya? Jawabannya yang mana? Yang D. Yang mana? Yang D. A, Kak. Yang D. Yang mana? D yang lurus. Yang D ya? Kenapa? Ya itu mempunyai satu-satu domainnya. Cuma satu. Iya, domainnya cuma kena satu ya. Karena Iya. domainnya yang mana? Yang Yang X. X. Yang X. Kalau domain Y, yang mana yang fungsi? Yang B. Yang C. C, terus B, B, terus B. E ya. A fungsi nggak? E juga. Ya. A fungsi nggak? Enggak. Bukan. Enggak. Nice. Gitu. Gampang nggak? Gampang? Gampang. Gampang. Alhamdulillah. Gampang. Oke, sip. Nah, sekarang ini kan fungsi yang domain ke kodomain. Nah, sekarang fungsi inverse. Anjay. Apa itu inverse? Nggak boleh anjay, dosa. Bukan dosa, dilarang pemerintah. Andai. Oke, fungsi inverse gimana? Gimana? Fungsi inverse itu apa? Kembalikan. Balikan. Kebalikan ya. Jadi harusnya dari domain ke kodomain ini malah jadi kodomain ke domain. Oke. Misalnya ini F1 sama dengan B ya, F2 sama dengan A, F3 sama dengan C. Inverse-nya berarti apa? F inverse A? Apa? F inverse A apa? 2. 2. F inverse B? 1, 1. 1. F inverse C? 3. Gampang ya. Gampang nggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah gampang. Oh, gampang. Abis inverse ketemu apa? Komposisi. Komposisi. Arti komposisi apa? Melanjutkan. Meneruskan. Nerusin ya. Mantap. Misalnya G O F 1 berarti apa? 1 jadi 4. G4 berapa? 7 gitu. 7. G O F 3. Jadi 6, 6. 9. Gampang ya? Iya, insya Allah gampang. Bismillah. Nah, masuk ke pretest. Oke? Oke. Gimana nih? Tinggal masukin. Tinggal masukin. Tinggal masukin. Plat X, X-nya Masukin jadi apa X kemana? plus X plus Ya, X. G dimasukin ke FX. masukin ke sini ya. Y. Oke. Jadi 4 dalam kurung Kuadrat X ditambah kuadrat Plus X plus 3. 3. jadinya apa? Plat X 4 kuadrat. X kuadrat plus 4X plus 12. Tambah 12. Tambah 3. Oh ya, tambah 3. Jadinya 4X X kuadrat plus ditambah 4X plus 4X tambah 15. benar semua dong ini tadi. Ada yang salah nggak? Nggak ada ya? Nah, yang ini gimana? Iki piye, bro? Salah sih itu. Salahu. Kamu salah. Ada yang bener nggak yang ini?
Ayo. Gimana caranya? Kuncinya apa inverse tuh? Domain sama kodomainnya dibalik ya. Oke. Kita mulai dari ini dulu. Ini kan fx ya sama dengan ax tambah 4. Bener nggak? Kalau pakai fx bingung. Kita bikin y aja. Y sama dengan ax tambah 4. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Sekarang kita mari menukar y-nya dengan x. Oke? Jadi kita harus bikin x sama dengan. Setuju? Wih, setuju nggak, wih? Setuju. Nah, gitu dong, bro. Kita solidarity, wong cowok. Oke. Nah, y dikurang 4 sama dengan ax, ya nggak? Terus gimana lagi? Di x-nya Sama tadi. dengan X sama dengan X sama dengan Y. Y min 4 per per A. A. Ya udah, gampang dong. Berarti F inverse X sama dengan Y. Y min 4 per A. jangan Y dong, kan udah X dong. Berarti Ya. harus ganti jadi huruf X. X min 4 per 4 A. per A. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kita baru mengerjakan matematika tanpa rumus ya. Itu adalah anugerah, kawan. Jangan kerjakan matematika dengan rumus. Kerjakan dengan konsep. Oke? Oke, siap. Oke, Kak. Siap. Oke, Kak, dicoba. Ya Allah ya. Karena high order thinking skill. Kita di sini mencari orang yang bisa berpikir, bukan menghafal Oke. rumus. Oke, ajarin aku, Su. Oh, siap. Pemahaman konsepnya gimana, Kak? Oke, kita tinggal masukin aja. F inverse dimasukin. Berapa? Berapa dulu yang dimasukin? Ini. 16. Nah, 16. 16. Terus F inverse-nya dimasukin ya, berarti ke yang mana? Yang X min 4 per A ya jadinya? 16 min 4. 16 min 12 per 4 ini. 4. Jadi 12 per 4. A. 12 per A. Per A, bro. Per A. A. Jadi F inverse 12 per A. Benar nggak? Sama dengan 4 ya? 4. Jadi kita masukin lagi ke persamaan tadi. 12 per A dikurang 4 per A sama dengan Dikali 4. Ya. Benar nggak? Terus gimana lagi? Kanan kiri dikali A boleh nggak? Kali silang. Ya, dipindahin aja yang A-nya ke sini ya. Nice. Ya. Jadi 12 per A dikurang 4 sama dengan 4A. 4A. Terus Disamakan penyebutnya. Kali A. Kali A. Ah, ya. Siapa tuh yang kali A? Bagus. Kali Jadi A. 12 Min dikurangi 4A sama dengan 4A kuadrat. Sama dengan 4A kuadrat. Kita rapihin semua. Pindahin ke kanan. kanan aja ya, biar Kiri. positif ya. 4A kuadrat plus 4A Tambah 4A dikurang kurang 12 Sama sama dengan dengan 0. 0. Terus dibagi berapa semua? 4. 4 Jadi berapa? 4. A Kuadrat. Kuadrat ditambah A dikurangi 3. Kurang 3. Dengan 0. Sama dengan 0. Tapi yang diminta berapa? 2. A kuadrat A tambah kuadrat plus A plus 2. Iya, caranya gimana? Mirip soal sebelumnya nih. Ingat nggak? Ditambah Ditambahin Oh, 2. dikurangi 1. tambah 5. Tambah 5. Tambah 5 ya. Tambah 5 kanan kiri jadinya A A kuadrat. kuadrat tambah A. A kuadrat tambah A Min 2 sama dengan 5. tambah Dan 2 sama dengan 5. Berarti jawabannya A kuadrat tambah A tambah 2 berapa? 5. 5. Gampang nggak? Gampang. Oh my God. Soal gampang ini. Oke? Oke nggak? Oke.
Ternyata gampang kan? Enggak susah. Itu 5-nya dari Gampang. mana? Yang bingung tadi siapa? Gimana? Kak mau nanya itu 5-nya dari mana? Oh, 5-nya dari mana? Iya. Oke, ini dulu ya. Kita dari 5-nya dari mana? Jadi gini. Ini aku hapus dulu yang bawahnya boleh nggak? Atau yang mana yang enaknya dihapus? Dan dihapus sih, Kak. Yang ini aja aku hapus boleh ya? Boleh. Boleh ya? Ini aja yang paling atasnya. Nah, set. Biar muat dikit. Maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari A kuadrat tambah A minus 3 sama dengan 0. Dari sini aman ya? Man. Aman. Terus bingungnya cara dapat tambah 5. Iya. Iya. Gini caranya sebenarnya. Kita kan nyarinya A kuadrat tambah A tambah 2, iya nggak? Yoi. Ya udah, terus gimana caranya biar persamaan ini bisa jadi tambah 2? Gitu konsepnya sebenarnya. Oke? Cara yang paling mudah adalah cari selisihnya. Ini kan A kuadrat tambah A tambah 2 ya? Bener nggak? Iya. Coba dikurang dengan A kuadrat tambah A minus 3. Dikurang jadi berapa? Berapa? 5. 5 ya. Ini 0 tambah 0 5 ya. Tambah 5. Jadinya 5. Ya udah, berarti ini tambah 5 aja sebelah kiri. Dan ini matematika harus adil ya. Dan tambah 5 sebelah kanan juga. Jadi berapa? A kuadrat tambah A tambah 2 sama dengan 5. 5. Gampang nggak? Iya. Mengerti? Ngerti Kak, makasih Kak. Alhamdulillah. Gimana? Any question lagi? Ada pertanyaan lagi? Enough. Oke. Calon penerus gue di FTMD tadi ya. Harus paham yang gini ya. Ini hal sepele nih. Ntar di mesin hitungannya lebih gila ya. Oke? Fajar tadi ketemu masuk FTMD. Kalau dokter nak santai. Enggak gitu. Enggak santai. Gitu juga. Bukunya tebel. Kalau FTTM gini, Kak. Kalau FTTM lebih dari gini, Kak. Kalau FTTM sepele bro sebenarnya bro. Apalagi tambang. Tambang tuh, bukan teknik deh. Kenapa bisa jadi gitu, Kak? Kebanyakan kimianya mereka belajar. Kimia banyak banget. Jadi hitung-hitungan matematikanya itu kurang. Sebenarnya kalau lu udah masuk kuliah teknik ya, seberapa keren teknik lu tuh tergantung seberapa keren matematika lu gitu. Kebayang gak sih? Jadi menyelesaikan masalah dengan matematika itu tuh adalah ilmu yang berharga. Karena jika kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan matematika, itu kita bisa menghemat waktu sekitar puluhan tahun gitu loh. Contohnya Albert Einstein, itu dia udah nemuin black hole dengan persamaan matematika sebelum orang nemuin black hole beneran. Kebayang nggak? Ya, lubang hitam. Iya, jadi Albert Einstein udah ngitung. Loh kok persamaannya gini? Ini apa? Ini nih kayak menyerap semuanya. Ini black hole ini nggak, saya nggak suka ada persamaan ini. Kayak saya salah ngitung deh. Terus dia ngecek lagi, enggak, saya nggak salah ngitung. Ya udah dia tulislah jurnalnya. Ada yang disebut black hole di luar angkasa. Gitu. Dia bisa menyerap segalanya, masanya sangat berat. Gitu ya. Terus pas sudah dilihat di angkasa beneran, ternyata beneran ada. Tapi itu baru ditemukan berpuluh-puluh tahun setelah Albert Einstein ngitung. Kebayang nggak? Yoi. Ya, jadi gitu ya kehebatan matematika. Oke? Oke, Kak. Oke. Sebenarnya materinya cukup sampai di sini. Jadi kita post test dulu. Ntar habis post test kita bahas post testnya, mau nggak? Mau dong. Boleh. Boleh Kak, boleh. Itu enak ya? Boleh. Boleh. Mana ini? Nge-lag.
Kok hilang sih? Pretest, post test, ini dia. Jangan lihat jawabannya. Oke. Nah, aku kirim di chat ya. Oke. Semakin jago skill matematika lu ntar pas sudah kerja, semakin terhormat. Oke. Teman-teman gue di kampus yang jago banget skill matematikanya, kami jadikan tempat bersandar, tempat bertanya. Aku termasuk yang nggak jago-jago banget, karena susah matematika pas sudah kuliah. Dulu jalur apa Kak masuknya? Aku SBMPTN. PTN. Mm-mm. Tahun? 2018. Masih muda ya? Masih muda banget. Tapi seumuran. Tapi kenapa teh? Seumuran. Saya juga Oh, angkatan iya. 2017 sih, beda setahun. Tapi udah lulus ya teh ya? Udah sih. Ya, adik-adik benar kan? Saya 2017. Bener Kak, bener. Oke, benar. Lanjut. Bohong itu dosa ya, walaupun cuma bercanda ya. Saya nggak dosa. Saya nggak bohong. 2017. Oke. Ini harusnya ada 13 orang ya, berarti 2 orang lagi. Mana 2 orang lagi? Satu Yayak itu tadi itu HP-nya nggak bisa, suaranya nggak bisa. Dia udah install Zoom masuk ke Chrome biasa tetap nggak bisa. Ya sudah lah ya. Terus satu lagi Cynthia di rumahnya itu, di lingkungan rumah itu hujan petir katanya. Jadi nggak bisa buka internet pun sinyalnya nggak stabil. Menarik. Oke. Thank you teh. Kita start ya, berarti.